Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Serina Safitri dengan NIM 432190101128 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan video mengenai bagaimana pengobatan data tidak lolos uji multikolonialitas. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 2 statistik bisnis dan praktikum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Erna Stiani SEMSI. Mari langsung saja kita masuk ke videonya. Sekarang kita akan melakukan uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Kita akan masuk ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita akan klik variable view. Pada variabel view, kita tuliskan di sini adalah PT, tahun, X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan juga Y harga saham. Untuk PT dan tahun, pastikan untuk type-nya adalah string, lalu untuk X1 ROA sampai dengan Y harga saham menggunakan type-nya adalah numerik. Lalu untuk PT, tahun, dan juga Y harga saham, desimalnya adalah 0, dan juga dari X1 ROA sampai dengan X3 NPM desimalnya adalah 3. Lalu kita memastikan bahwa measure pada PT dan tahun adalah nominal. Selanjutnya untuk X1 ROA sampai dengan Y harga saham, measure-nya adalah scale. Selanjutnya kita akan klik data view. Pada data view di sini, saya akan memasukkan yaitu PT, tahun, X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan juga Y harga saham. Untuk PT, saya telah membuat tabulasi data, yaitu menggunakan PT-nya adalah PT Semen Indonesia, TBK, PT Astra International TBK, PT Kimia Farma TBK. Selanjutnya, untuk tahun saya menggunakan tahun 2015 sampai dengan 2019, lalu saya akan memasukkan X1 ROA sampai dengan Y harga saham pada tabulasi data Excel yang ada di Excel. Seperti ini, kita masukkan atau kita input ke dalam data view seperti ini. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke dalam uji multikolonialitasnya. Yang pertama, kita akan klik Analyze, lalu Regression, selanjutnya Linear, lalu kita akan masukkan Y harga saham pada dependent, lalu kita masukkan X1 ROA sampai dengan X3 NPM pada independent. Selanjutnya, kita akan klik statistik, lalu yang di checklist kita ingat kembali bahwa yang di checklist adalah estimate, model fit, dan juga collinearity diagnostik. Lalu kita akan klik continue. Selanjutnya kita akan klik OK. Kita tunggu hingga hasil outputnya terlihat. Baik, saya akan membacakan bagaimana hasil interpretasi dari uji multikolonialitas. Yaitu syaratnya yang pertama kita melihat pada koefisien. Pada koefisien, syarat pertama, jika nilai tolerans ini lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Lalu syarat kedua, jika nilai VEF lebih kecil dari 10.00, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Maka dari itu, dari hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolonialitas variabel bebas, menunjukkan bahwa nilai VEF di setiap variabel lebih kecil dari 10.00, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan nilai tolerans di setiap variabel lebih besar dari 0.10, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Jadi seperti itu melakukan uji multikolonialitas. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam pengobatan data tidak lolos uji multikolonialitas. Yang pertama, kita akan kembali kepada tabulasi data atau tabulasi data view yang ada di Excel, lalu kita akan klik transform, lalu compute variable. Pada target variable, di sini kita akan menuliskan SQRT, lalu underscore ROA. Selanjutnya pada function group kita akan klik arithmetic, lalu pada function and special variables kita akan memasukkan SQRT, kita klik 2 kali, lalu kita akan memasukkan X1 ROA pada numeric expression seperti ini, selanjutnya kita akan klik. Jadi kita akan memasukkan semuanya hingga Y harga saham, kita melihat pada outputnya di sini sudah execute. Baik, kita lanjut lagi, transform, lalu compute variable. Kita akan ganti di sini target variabelnya yang menjadi SQRT ROE.
Selanjutnya di sini saya akan menggantikan dengan X2 row pada numeric expression, lalu saya klik OK. Kita lihat kembali bahwa outputnya yaitu telah execute, lalu kita akan klik transform, lalu compute variable, kita akan memasukkan yaitu adalah npm. Kita akan memasukkan di sini npm, x3 npm pada numeric expression, lalu kita akan klik OK, kita lihat kembali pada outputnya sudah execute, lalu kita klik lagi transform, lalu compute variable, kita masukkan yaitu yang terakhir adalah harga saham. Kita hapus dari numeric expression ini, kita masukkan yaitu adalah Y harga saham ke numeric expression. Selanjutnya kita akan klik OK sehingga muncul lagi di sini execute. Setelah sudah seperti ini, kita akan masuk lagi ke tabulasi data yang ada di SPSS, kita klik analyze, lalu kita akan klik regression, lalu linear. Kita reset saja, kita masukkan SQRT harga saham pada dependent, lalu SQRT row sampai dengan NPM pada independent, lalu kita akan klik statistik, kita akan menceklik yaitu adalah estimate, model fit, dan juga collinearity diagnostik, lalu kita akan klik continue, selanjutnya kita akan klik OK, kita tunggu hingga outputnya keluar, lalu sudah keluar seperti ini. Koefisiennya ternyata SQRT row saya yaitu lebih besar dari 10.00, maka dari itu pengobatan yang saya lakukan kembali adalah membuang variabel ROA, yaitu dengan cara kita kembali kepada tabulasi data sekunder pada SPSS, lalu kita akan klik data view, selanjutnya kita akan klik kanan pada X1 ROA, lalu kita akan klik clear seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita akan kembali melakukan regression linearnya, itu kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Selanjutnya kita hapus atau reset, kita masukkan SQRT harga saham pada dependent, selanjutnya kita akan memasukkan SQRT row dan juga NPM ke independent, selanjutnya saya akan klik statistik, lalu kita akan menceklis yaitu estimate, model fit, dan juga collinearity diagnostik, lalu kita akan klik continue, selanjutnya kita akan klik OK, dan disinilah bahwa koefisien yang telah saya buat dengan menghapus variabel, yaitu menunjukkan bahwa nilai FIF di setiap variabel lebih kecil dari 10.00, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas, sedangkan juga pada nilai toleransi di setiap variabel lebih besar dari 0.10, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Nah, seperti itu cara melakukan pengobatan data tidak lolos uji pada multikolonialitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.